Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifalukum? Bi khair ya, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah di mana pada hari yang barokah ini ya, hari Jumat. Harinya kaum muslimin, harinya umat Islam untuk yang insyaallah nanti sama-sama kita menjalankan sholat Jumat ya, dimana sholat Jumat merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, hari Jumat ini banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan ya. Di antaranya adalah membaca surah Al-Kahfi, kemudian bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apalagi anak-anak Ustaz? Berdoa ya. Berdoa di akhir-akhir waktu ya, sore maksud Ustaz ya. Berdoa nanti di sore hari. Kemudian tak lupa juga kita di hari Jumat ini untuk segera bergegas datang ke masjid ya. Jadi anak-anak Ustaz di sini jangan lagi di masjid sholat Jumat main-main, lari sana lari sini. Itu bocah SD yang seperti itu ya. Nah, itu masih anak-anak SD, anak-anak TK, memang kerjaannya mau lari sana lari sini, mau main-main aja. Tapi antum sekarang ini udah SMP ya. Ustadz berharap antum tidak melakukan hal yang seperti itu lagi ya. Antum udah bisa tertib di masjid, dengarkan khatibnya baik-baik dalam menyampaikan materi khutbah Jumat ya. Kemudian antum dapat berdoa di antara dua khutbah ya. Dapat berdoa. Itu salah satu juga doa yang makbul, cepat dikabulkan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sekaligus Ustaz sampaikan kepada antum bahwasannya ya, hari Jumat itu ada waktu-waktu yang dimana kita berdoa ya, Allah akan mengabulkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Jadi waktunya itu sedikit ya. Nah, pertama, bahwa waktu itu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat ya. Jadi ini diantara dalil ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi antum bisa berdoa ya kan, dari duduknya imam mengucapkan assalamualaikum ya kan. Tapi kalau bisa antum memang mendengarkan ya khatib berkhutbah
Nanti baru setelah mau khatib yang kedua, mau ceramah yang kedua, di situ antum berdoa. Ya, anak Ustaz, paham ya? Paham ya? Oke. Iya, naam, nggak apa-apa. Nah, kemudian di hari Jumat jangan lupa kita mandi ya sebelum sholat Jumat. Mandi ya dan bersuci semampunya. Kemudian pakai minyak wangi-wangian ya, minyak wangi dan sebagainya. Jangan pula pakai minyak jelanta. Tahu minyak jelanta kan? Minyak makan ya. Nah, jangan pakai minyak makan, minyak wangi ya. Kalau bisa wangi-wangian ya. Jadi oleskan minyak wanginya menuju masjid. Kemudian ya menuju masjid. Nah, ketika sampai masjid kita tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Artinya apa? Kalau ada dua orang yang berdampingan gitu kan, duduknya begini berdampingan, terus kita pisahkan, kita masuk tengah-tengah, kita pisahkan ya. Itu ada pelarangannya ya, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah. Lalu udah sampai masjid kita sholat lah. Ya, setiap masuk masjid sholat dulu ya. Sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian kita diam mendengarkan khutbah ya kan. Lalu tadi bisa berdoa di antara dua khutbah. Kemudian antum selesai sholat ya, boleh pulang, boleh juga berzikir ya, boleh juga baca Quran, baca surah Al-Kahfi ya, boleh juga bersolawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan itu amalan-amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu anak-anak Ustadz, sekali lagi tadi Ustadz bilang ya, adab-adab ketika di hari Jumat. Mandi antum ya, pakai wangi-wangian, berpergian cepat ya ke masjid. Karena jika kita sholat di saf yang pertama itu pahalanya besar ya. Saf kedua kurang lagi dari yang pertama. Saf ketiga kurang dari yang kedua. Itu terus, makin antum ke belakang makin sedikit pahalanya. Jadi ambil yang depan, nggak apa-apa. Kalau ada bapak-bapak bilang, masih kecil di belakang katanya. Tapi kan antum udah ngerti kan? Saya mau dapatkan pahala pak, bilang aja begitu, ya. Jangan pula dibilang ada bapak-bapak di situ, masih kecil di belakang ada anak katanya. Pak, udah bukan anak-anak lagi pak, bilang. Ya. Udah SMP saya pak, bilang gitu ya. Tapi dengan cara yang baik-baik bilangnya. Jangan pula, apanya bapak ini? Aku mau sholat sini bapak larang-larang pula. Jangan kayak gitu. Itu namanya kita kurang ya cara penyampaiannya. Kurang baik ya. Nah Ustaz, jangan pula antum repeti bapak itu ya. Oke, Thaib Rizik, kenapa Rizik? Picit ya. Nah, paham ya semua anak Ustaz ya. Jadi setelah antum sholat ya, dengari khutbah. Kalau bisa memang dengari betul-betul ya. Jangan pula pas khutbah baru situ ngantuk. Mau tidur aja bawaannya. Pas ada ini baru terbangun. Gitu kan. Pas khutbahnya udah mau dekat-dekat azan baru bangun dia. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Banyak ya? Semua ya. Dan mau dekat ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wah, itu baru langsung dia semangat. Wah, gitu ya kan. Sebelum-sebelumnya ngantuk aja dia, tangannya di sini terus. Ya, anak-anak Ustaz. Itu ya. Dengarkan khutbah dengan baik-baik, dengan seksama. Ya. Lalu setelah sholat gitu juga ya, sholat pakai maskernya, jangan nggak pakai masker. Nanti antum sakit, ada apa-apa, siapa yang jadi direpotkan? Orang tua juga, ya kan? Saya lihat di Medan ini sholat Jumat jarang kali yang pakai masker,
baik itu bapak maupun anak-anak seusia antum ini, ya. Anak Ustaz paham ya? Pakai masker. Jangan pula masker yang udah bolong-bolong di sini. Sini bolong, sini bolong, sini bolong. Itu juga dipakai. Masker tuh sekali pakai cukup, ya. Nah, jangan dipakai, dicuci, diberus, jemur, pakai lagi. Ya. Kalau udah nggak ada, beli masker yang betul-betul penggunaannya untuk bisa lebih dari sekali. Ada juga yang seperti itu. Lalu pulang antum, dah situ bisa bantu orang tua. Paham ya, anak Ustaz? Ini sekedar nasihat buat antum semua, karena memang di kelas Ustaz juga menasihatkan ini kalau di hari Jumat. Jadi kita semua biar ingat, hari Jumat itu luar biasa, ya. Bisa kita meraup pahala yang sebanyak-banyaknya di hari Jumat. Ya, Ustaz berharap kita semua dapat mengamalkan, khususnya mau pergi ke masjid dan mengamalkan membaca surah Al-Kahfi, juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Sekarang buka Qur'annya. Ada yang udah nguap-nguap ini. Ade Rinanda udah nguap-nguap. Rafa Rizky Virus udah nguap-nguap. Masih pagi udah nguap-nguap nih. Udah sarapan semua ini? Udah ya? Belum? Aduh, kenapa kok belum? Belum masak ibu di rumah? Ya, sabarlah antum. Kalau belum, banyak ini aja antum ya. Ngemil. Ada juga orang yang modelnya pagi nggak sarapan, ya kan? Nah, kalau sarapan dia pagi mulus saja perutnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang orangnya harus sarapan nasi lagi. Kalau bisa 2 tong. Enggak ya, banyak kali itu ya. Nasi 1 piring. Oke, Thaib, anak Ustaz. Sampai berapa ayat yang terakhir kita baca kemarin? 200. Ada yang ingat? 100 ya? 177 ya? Benar nggak? Oke, Thaib. Yang kemarin siapa yang belum baca? Ayat 177. 177. Lihat chatnya ya. Surah Al-Baqarah ayat 177. Oke. Thaib. Yang Ustadz panggil sekarang. Nanya lagi. Lihat di chat itu ada, udah Ustadz chat itu. Di chat. Syahada Akbar dan lain-lain ya. Irsyad Ataillah, antum belum baca? Nanya lagi, ya Allah ya Rabbi. 177. Ini di chatnya ada. Bentar ya. Ustadz panggil yang pertama. Ade Rinanda. Ya, baca Ade Rinanda.
Zanya pendek. Zanya pendek. Ulangi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Wassa. Ulangi. Wassailina wa fir riqab. Langsung. Ulangi. Wassabirina fil ba'sa. Oke, thayyib, barakallah. Hadirin Anda, bacaannya ya lancar, tapi ada beberapa yang perlu Ustaz koreksi tadi. Man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Tadi napasnya berhenti. Man amana billahi wal yaumil, jangan gitu ya. Langsung wal yaumil akhir. Ingat yaum, mulutnya agak dimonyongkan ya. Kemudian wasailina wa fir riqab. Paham ya? Oke, thayyib, barakallahu fiik. Ustaz tanya. Hadirin Anda dapat nilai 80 ya. Ustaz tanya hukumnya ini sekarang. Kepada Wildan Ukasha. Wildan Ukasha. Wildan. Coba antum jawab pertanyaan Ustaz. Wasailin, apa itu hukumnya? Sanya itu. Wasailin, apa itu hukumnya? Mad jaiz. Mad jaiz. Salah antum, Wildan. Oke. Ya. Ustaz tanya yang lain. Sekarang Ustaz tanya Ahmad Ghazali Al-Mayawani. Ahmad Ghazali Ahmad Ghazali. Apa itu hukumnya?
Ghazali. Wasailin. Sanya itu apa hukumnya? Ayo, anak Nosat. Ini baru kita pelajari minggu lalu, ya. Baru minggu lalu kita pelajari. Astagfirullahaladzim. Si Sabil nanya ayat lagi. Ayat 177 Surah Al-Baqarah. Wasailin. Apa Ahmad Ghazali? Hah? Mat apa? Mat itulah Ustaz. Nggak tahu ya. Barakallahu fiik. Ezar Firzatullah. Apa itu? Iya. Mad wajib muttasil. Kenapa antum bilang itu mad wajib muttasil? Karena mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ya. Benar. Alhamdulillah, ya. Mad wajib muttasil, ya. Ini langsung saya praktekkan. Saya tanya langsung. Berarti Ezar ya dapat nilai juga ya dari jawabannya yang benar. Alhamdulillah. Sekarang antum baca ya. Ustaz panggil namanya ya. Muhammad Rifki Afifi Siregar. Rifki, ayo Rifki dibaca. Mana ini apanya, kamera antum dibuka. Kameranya dibuka Rifki. Hah? Udah? Ayo mulai. Ayat 178 sampai 179. Ulangi. Alaikumul qisasu fil qatl. Qatla fil qatla. Ulangi. Sosunya su yang kedua itu pendek. Qatla lanya panjang. Ulangi. Iya, panjang. Fil qatla. Lanya kan panjang. Lanjut. Wal unsa bil unsa. Sanya yang pertama panjang, sa kedua juga panjang. Ulangi. Terus satu ayat lagi.
Hmm. Ya ulil, langsung itu wawnya itu nggak dibaca tuh. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Oke, Rifki, barakallahu fiik. Ya, Rifki bacaannya banyak yang salah ya, Rifki ya. Tadi kutiba alaikumul qisasu, so-nya panjang ya. Fil qatla, la-nya panjang. Kemudian al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, sa-nya panjang dua-dua. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un, ya, ikhfa itu ya. Bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Tadi walakum fil qisasi hayatui, ya itu juga ya, idgham bigunahnya. Ya Rifki, banyak koreksi nih dari bacaan antum nih Rifki. Oke, thayyib. Ustaz tanya ya untuk antum. Ustaz tanya lagi nih. Fatur ersitorus. Fatur ersitorus. Jawab. Wa adaun ilaihi, wa ada adanya itu apa? Wajib Ustaz. Mat wajib. Kenapa mat wajib? Agar ada Langsung langsung ke alif hamzah. ke hamzah. Oke, ada yang punya jawaban lain? Enggak ada ya? Oke, thayyib. Alhamdulillah, fatur benar ya. Oke, satu orang lagi. Anak Ustaz yang dirahmati Allah. Udah berapa menit kita ini? Udah habis ya waktu kita ya? Belum ya, 2 menit lagi ya. Coba sekarang ya ini Abdullah Slamet. Muhammad Abdullah Slamet. Ayo Abdullah, cepat, waktunya 2 menit lagi. Antum baca. Nah kan, nggak ngikutin berarti dia. 180. Ayo mulai. Oke, cukup. Abdullah Slamet bacaannya kurang halus ya, terlalu cepat. Ya, tadi pas baca tahu tuh gak nirrojim. Harusnya nirrojim ya. Bacanya terlalu tebal semuanya. Ustaz lihat huruf-hurufnya ya. Oke, thayyib. Ustaz mau tanya untuk hukum-hukumnya ini. Coba jawab. Rafa Rizky Fairuz, apa hukum dari lil walidain? Walidain itu apa hukumnya? Lil wa itu apa hukumnya? Apa hukumnya Rafa? Ntar ya sambil 5, 4, 3, 2, 1. Nggak tahu ya. Oke, Syabil. Apa? Matobi'i. Thayyib, barakallahu fiik. Itu Rafa, gampang kali Rafa ya.
Masa nggak tahu dia? Jangan lagi nggak tahu mat tobi itu, ya, atau mat asli itu apa. Ya, mat asli itu anak-anak Ustaz udah begitu dia, ya. Orang-orang Arab tuh nggak nambah-nambahin. Mat tobi atau mat asli cukup dia 2 harokat, ya. Nggak lebih. Baik ya anak-anak Ustaz, hari ini 3 orang yang membaca, ya. Waktu kita sempit ya, kalau di kelas mungkin waktu kita bisa lebih lama. Tapi walaupun begitu ya, kita manfaatkan waktu yang sempit ini untuk beristifadah, mengambil faidah yang sebanyak-banyaknya. Itu aja anak-anak Ustaz ya. Silakan antum rehat dulu sekitar 10 menit ya Ustaz Imam. 10 menit ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.